Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam forum debat ilmiah pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan dalam memimpin umat dan dengan penuh keadilan, kebijaksanaan dan tanggung jawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat. Adapun tema yang akan kita bahas merupakan salah satu kajian penting dalam fikih siasah, yaitu fikih siasah memiliki peran yang sangat penting, sangat urgen dan relevan dalam sistem pemerintahan negara-negara Islam kontemporer. Tema ini bukan hanya bersifat teoritis, tetapi sangat berkaitan dengan realitas yang kita hadapi saat ini, di mana banyak negara, khususnya negara-negara dengan mayoritas Muslim, sedang menghadapi berbagai tantangan dalam bidang politik, hukum dan pemerintahan. Di satu sisi terdapat pihak afirmatif atau pihak pro yang akan mendukung mosi ini dengan berbagai argumen yang menekan pentingnya fikih siasat. Di sisi lain terdapat pihak oposisi atau pihak kontra yang akan mencoba membantah dan memberikan sudut pandang yang berbeda. Saya berharap debat ini berjalan secara ilmiah, kritis, dan tetap menjaga etika dalam berdiskusi. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan persilahkan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumen pembuka. Kepada pihak pro, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kami dari pihak pro dengan tegas menyatakan bahwa fikih siasah memiliki peran yang sangat urgent dan tetap relevan dalam sistem pemerintahan negara-negara Islam kontemporer. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak negara mengalami krisis multidimensi, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan. Kita menyaksikan bagaimana praktik korupsi, menjelek-jelekkan, penyalahgunaan kekuasaan terjadi di berbagai lini, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin. Dalam kondisi seperti ini, kami memandang bahwa agar permasalahan tersebut bukan hanya pada sistem, tetapi juga hilangnya nilai moral dan spiritual dalam menjalankan kekuasaan. Disinilah fikih siasah hadir sebagai solusi. Fikih siasah bukan sekedar kumpulan teori klasik, melainkan sebuah sistem pemikiran yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah. Dalam perspektif fikih siasah, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT. Konsep ini menciptakan kesadaran moral yang sangat kuat, yang sulit ditemukan dalam sistem sekuler modern. Lebih jauh lagi, fikih siasah memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Konsep muqasid syariah yang terkandung di dalamnya bertujuan menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan manusia. Jika kita renungkan secara mendalam, konsep ini tidak hanya relevan, tetapi bahkan menjadi pondasi bagi terciptanya negara yang adil dan sejahtera. Selain itu, kami juga menekankan bahwa fikih siasah bukanlah sistem yang kaku. Ia bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan zaman melalui mekanisme ijtihad, memungkinkan fikih siasah untuk beradaptasi dengan sistem pemerintahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fikih siasah tidak hanya relevan, tetapi juga sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menghadapi
kompleksitas pemerintahan modern. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak pro. Selanjutnya kita akan mendengar paparan mosi dari pihak kontra. Kepada pihak kontra dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pihak kontra menghargai pendapat pihak pro. Namun kami tidak sependapat bahwa fikih siyasah memiliki urgen yang sangat tinggi dalam konteks pemerintah modern saat ini. Kami ingin memulai dengan menegaskan bahwa setiap konsep harus dipahami dengan konteks zaman fikih siyasah lahir dalam kondisi sosial, politik, dan budaya yang sangat berbeda dengan kondisi dunia saat ini. Kami ingin memulai dengan menegaskan pada masa klasik struktur masyarakat relevan, homogen, dan sistem pemerintahan belum kompleks. Namun hari ini hidup di dunia yang sangat vulgar, global, dan terhubung satu sama lain. Negara modern tidak hanya mengatur satu kelompok masyarakat, tetapi berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti ini, penerapan fikih siyasah secara langsung tentu akan menghadapi banyak tantangan. Bahkan, jika tidak dilakukan dengan sangat hati-hati, ini dapat menimbulkan konflik, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman. Selain itu, kita juga harus mengakui bahwa sistem pemerintahan modern telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Konsep demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia telah menjadi dasar dalam banyak negara. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kami juga melihat adanya potensi penyalahgunaan agama dalam politik jika fikih siyasah dijadikan sebagai dasar utama sejarah untuk menunjukkan bahwa agama seringkali digunakan sebagai legitimasi kekuasaan, yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fikih siyasah tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat urgent dalam sistem pemerintahan modern ini. Ia mungkin tetap memiliki nilai seperti referensi moral, tetapi bukan sebagai landasan utama. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak atas pemaparan yang sangat mendalam. Saya melihat bahwa perbedaan ini tidak hanya menyangkut relevansi fikih siyasah, tetapi juga bagaimana kita memposisikan nilai-nilai agama dalam sistem modern. Untuk memperdalam diskusi, saya ingin mengajukan pertanyaan yang cukup krusial kepada kedua pihak. Kepada pihak pro, bagaimana Anda memastikan bahwa penerapan fikih siyasah tidak mengabaikan realitas keberagaman dalam masyarakat modern yang terdiri dari berbagai agama dan budaya? Dan kepada pihak kontra, jika Anda menilai fikih siyasah tidak terlalu urgen, lalu bagaimana Anda menjawab persoalan krisis moral yang justru semakin meningkat dalam sistem modern saat ini? Silakan kepada pihak pro untuk menjawab terlebih dahulu. Terima kasih moderator. Kami ingin menegaskan bahwa fikih siyasah pada dasarnya tidak bertentangan dengan keberagaman. Justru dalam sejarah Islam kita terlihat bagaimana sistem pemerintahan mampu mengakomodasi masyarakat yang plural. Prinsip utama dalam fikih siyasah adalah keadilan dan kemaslahatan. Keadilan dalam Islam tidak bersifat eksekutif, tetapi universal. Artinya setiap individu tanpa memandang Islam tidak agama atau latar belakang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Kami juga ingin menekankan bahwa penerapan fikih siyasah tidak harus dilakukan secara tekstual dan kaku. Justru yang diambil adalah nilai-nilainya, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Jika nilai-nilai ini diterapkan dalam sistem modern, maka kita akan mendapatkan sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memiliki integritas moral. Baik, selanjutnya kita akan mendengar jawaban dari pihak kontra. Disilakan.
Terima kasih moderator. Saya tidak menolak nilai-nilai moral yang disampaikan oleh pihak pro. Namun, kami berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dimiliki oleh fikih syasah. Nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab adalah nilai universal yang juga menjadi dasar dalam sistem modern. Kami juga melihat bahwa penerapan sistem modern justru memberikan ruang yang lebih luas bagi semua kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa adanya dominasi satu kelompok tertentu. Oleh karena itu, solusi terhadap krisis moral bukanlah dengan kembali ke satu sistem tertentu, tetapi dengan memperkuat sistem yang sudah ada dan memastikan bahwa nilai-nilai moral benar-benar dijalankan. Lanjut kepada pihak pro untuk berargumen. Baik, kami ingin menegaskan bahwa tanpa fondasi spiritual, sistem modern cenderung hanya menjadi alat kekuasaan. Banyak hukum yang dibuat, tetapi tidak dijalankan dengan hati nurani. Saya tidak sepakat jika sistem modern dianggap kehilangan moral. Justru, sistem modern memberikan mekanisme kontrol yang lebih jelas, seperti transparansi dan akuntabel. Namun, kenyataannya korupsi tetap terjadi, ketidakadilan tetap ada. Ini menunjukkan bahwa sistem saja tidak cukup tanpa nilai spiritual. Dan saya mengatakan bahwa masalahnya bukan pada sistem, tapi pada manusia yang menjalankannya. Baik, perdebatan yang sangat menarik dan penuh wawasan. Dari pihak pro, kita melihat penekanan bahwa fikih syasah merupakan sumber nilai moral dan spiritual yang sangat penting dalam menjaga integritas pemerintahan. Sementara dari pihak kontra, kita melihat penekanan bahwa sistem modern tidak cukup memadai dan yang perlu diperbaiki adalah implementasinya, bukan mengganti sistemnya. Dari sini, kita dapat memahami bahwa persoalan ini bukanlah hitam putih, melainkan membutuhkan perdebatan yang bijak dan kontekstual. Baik, mungkin sekian debat kita pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kedua pihak dan kontribusinya dalam debat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam